Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, terutama yang ada di grup Herbal Bio Community. Video kali ini kita akan coba bahas keluhan asam lambung tinggi atau yang paling umum dikenal di masyarakat, yaitu penyakit MAH. Ya. Kenapa terjadi asam lambung tinggi? Dipastikan adanya luka mulai dari usus besar sampai ke kantong nasi. Setiap luka ini akan memunculkan gas asam yang berlebih di dalam tubuh. Maka, ciri orang yang punya keluhan asam lambung tinggi atau MAH kronis, bagian perutnya itu akan sering terasa kembung. Ya, kalau sedikit makan pedas atau asam, dia merasakan mules, ya, merasakan perih, ya. Bahkan kalau udah terlalu tinggi gas asam lambungnya, maka bagian ulu hati itu terasa kayak dipencet, ya, kayak dikekep. Nah, bahkan bisa sampai terasa sesak. Karena apa? Gas ini bisa masuk ke rongga jantung yang disebut dengan GERD, ya. Maka beberapa pasien saya hanya akibat dari gas asam lambung tinggi sampai jantungnya bengkak. Ya, maka bagi orang nanti yang punya keluhan asam lambung tinggi, maka dia akan sering berkeringat, ya, tapi keringatnya itu keringat dingin, ya. Nah, akhirnya sakit ke bagian kepala, bisa seperti demam, ya. Nanti sampai sakit ke bagian punggung, ke urat walikat, ya. Makanya orang-orang yang punya keluhan ini biasanya sering minta dikerok, ya. Padahal itu tidak terlalu membantu. Ya, yang harus dicari apa? Obat yang benar-benar bisa membersihkan usus, ya, dan bisa mengeringkan luka. Semakin parah luka mulai dari usus besar sampai ke kantong nasi, maka kotoran di dalam usus semakin parah juga. Ya. Kotoran ini dia akan ada yang berbentuk lumut, berbentuk plak. Dia akan nanti menutup setiap luka. Pada saat luka masih tertutup, apapun obatnya sangat susah untuk dikeringkan. Maka itu yang saya bilang, harus ketemu obat yang bisa membersihkan usus dan bisa dia untuk menetralkan racun, ya. Karena yang bisa membunuh racun itulah yang bisa untuk mengeringkan luka. Maka hal yang pertama yang harus diingat, kalau konsumsi PLM Cypress, ya, PLM Cypress inilah yang berfungsi untuk pembunuh racun sampai ke virus dan kanker. Ya, maka inilah yang berfungsi untuk pembersih usus dan pengering luka. Maka reaksi yang akan dimunculkan oleh obat ini adalah reaksi positif, ya. Yang pertama tadi saya bilang, usus itu berarti harus bersih. Semakin parah lukanya, semakin banyak lukanya, maka usus dipastikan akan semakin kotor. Maka pada saat ini akan dibersihkan, berarti besar kemungkinan maka pembuangannya lewat mencret. Inilah reaksi yang terbaik bagi pasien yang punya keluhan asam lambung tinggi. Dia besar kemungkinan akan mencret kalau ususnya terlalu kotor atau lukanya terlalu parah. Ya, kalau tidak terlalu kotor, kalau tidak terlalu parah, mungkin tidak mencret. Tapi kalaupun mencret, itu adalah reaksi yang paling terbaik. Ya. Maka nanti dosis yang digunakan cukup 3 tetes pagi, 3 tetes malam. Diawali dengan dosis kecil untuk penyesuaian ke dalam kondisi tubuh pasien. Ya. Kalau nanti ada juga dirasakan sedikit ada perih, itu adalah mulai terjadi pengeringan luka. Ya, saya contohkan. Kalau di bagian tangan ini tersayat, ya. Kalau ini tersayat, ya, kena luka, ya, kena pisau ada luka, kita kasih betadin. Coba saya tanya kita semua, apakah perih?
saya pastikan perih. Ya, maka kalau lukanya parah, nanti kalau dia ada sedikit perih, itu adalah bagian dari pengeringan luka. Ya, jadi itu adalah reaksi yang paling terbaik. Mulai ada sedikit perih atau mencret. Ya, jangan pernah takut kalau itu terjadi. Ya, tapi sehebat apapun obatnya, ya, kalau pantangannya tidak dijaga, maka nanti reaksi obatnya tidak berfungsi dengan baik. Ya, reaksinya akan sangat lambat. Maka setiap penyakit pasti ada pantangannya. Ya. Maka kalau mau menggunakan PLM Cypress yang tetes, ya, maka saya minta berhentikan semua obat. Ya, obat-obat kimia, obat-obat dari dokter, obat-obat dari warung, ya. Tolong diberhentikan semua. Ya, biar nanti kita lihat reaksinya seperti apa. Ya. Yang kedua, jangan mengkonsumsi air es. Air dingin dari kulkas atau makanan dingin dari kulkas jangan dikonsumsi. Ya, maka sebaik mungkin bagi orang yang punya keluhan asam lambung tinggi, setiap minum usahakan air hangat. Setiap minum usahakan air hangat. Yang ketiga, hindari dulu untuk sementara sebelum sembuh, hindari makanan yang pedas, ya, hindari makanan yang asam, hindari semua jenis buah. Kalau sudah terjadi luka di dalam usus, buah 99% buah jelek, ya, tidak baik dikonsumsi kalau terjadi luka di usus. Coba kita buktikan. Bagi orang yang punya penyakit keluhan mah, coba ditanya. Kalau betul dia mahnya kronis, konsumsi pisang, pasti dia kerasa tidak enak di perut. Mangga sekalipun sebegitu bagus, coba dikonsumsi, pasti tidak enak di perut. Rambutan, sekalipun dia manis, ada juga zat asamnya, tidak akan enak di perut. Sekalipun anggur, tidak akan enak di perut. Satu buah yang saya sarankan dikonsumsi yaitu pepaya. Terutama pepaya lokal, pepaya yang besar. Ya. Karena inilah yang paling terbaik, satu-satunya buah yang paling terbaik kalau ada luka di usus. Usahakan konsumsi dia, ya, sebesar bungkus rokok, ya, sebesar bungkus rokok. Konsumsilah buah pepaya 10 menit sebelum makan, ya. Jadi diawali konsumsi buah ini sebelum makan. Itu untuk yang terbaik. Ya, untuk yang terbaik. Jadi yang tadi termasuk juga makanan-makanan yang keras, ya, yang keras, yang susah diolah oleh usus, tolong dihindari dulu. Ya. Kenapa saya minta seperti itu? Nasi aja, kalau dia tidak lembut, kalau nasi itu keras, kalau dimakan bagi pasien yang punya keluhan asam lambung tinggi, punya mah kronis, perutnya juga akan perih. Ya, maka untuk di awal-awal konsumsilah makanan-makanan yang lunak, ya, yang lunak-lunak, dan usahakan cemilannya itu kalau bisa sejenis Mare Regal, ya, yang di open, ya. Jangan kue-kue yang punya pengembang. Ya, usahakan jangan terlalu lama dia kosong. Ya, semakin lama nanti dia kosong, gas asam lambungnya akan semakin tinggi. Nanti apa? Air ludah pun sampai nanti pahit. Maka kalau bisa per 2 jam sekali dikonsumsi cemilan Mari Regal, nggak penting banyak, 2 atau 3 lembar, ya, 2 atau 3 lembar per 2 jam sekali, tetap diisi. Jangan sampai kosong dia. Jangan sampai kosong. Ya, jadi diawali dengan 3 tetes pagi dan 3 tetes malam. Nanti coba dipantau sampai seminggu, ya, kondisinya sampai seminggu, karena dosis yang paling tepat 5 tetes pagi, 5 tetes malam. Tapi di awal harus dikasih dosis pelan, ya. Yang tadi untuk menjaga mana tahu lukanya parah. Ya, kalaupun mencret biar nanti mencretnya ya nggak terlalu parah. Gitu ya, makanya diawali dari dosis kecil, ya. Diingat diawali dari dosis kecil, 3 tetes pagi,
3 tetes malam ya. Nah, airnya untuk takaran airnya untuk 125 mili yaitu aqua gelas ya, aqua gelas atau gelas kopi ya, gelas kecil. Airnya dikasih maksimal setengah gelas ya, maksimal, jangan lebih dari setengah gelas. Kurang dari setengah gelas itu akan lebih baik ya. Nah, suhu airnya kalau bisa diusahakan di atas hangat-hangat kuku, lebih panas sedikit dibanding hangat-hangat kuku ya. Kapan waktu konsumsi yang terbaik ya? Konsumsilah dia di pagi hari 2 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan, pilih ya, untuk hasil yang terbaik ya. 2 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan, pagi hari maupun malam hari ya. Jadi 2 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan di pagi hari, di malam juga seperti itu. Boleh sebelum makan, boleh sesudah makan, yang penting jaraknya 2 jam untuk hasil yang terbaik ya. Diusahakan diaduk pakai sendok plastik, jangan sendok stainless ya. Nah, itulah mudah-mudahan bermanfaat video kali ini untuk pasien yang punya keluhan asam lambung tinggi atau yang paling dikenal di masyarakat penyakit MAH ya. Kita akan bahas lagi penyakit-penyakit berikutnya di video saya berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.